Shalom pemirsa Hops Channel dimanapun berada. Pada saat ini saya Marcel Reobisa dari Kupang akan menceritakan sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup saya sampai saat ini. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menuntun akan kehidupan saya. Sedikit cerita saya di mana saya mau menceritakan bagaimana Tuhan menyertai awal kehidupan saya. Saya ini terlahir dari keluarga yang ekonominya sangat pas-pasan, tetapi dari diri saya mau untuk suatu saat saya harus berhasil. Di mana saya mulai disekolahkan di bangku SD sampai saya tamat SD tahun 2007. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang SMP, di mana itu saya sudah mulai dilatih untuk lebih mandiri lagi, di mana saya harus tinggal bersama dengan orang untuk bekerja, untuk membantu membiayai akan pendidikan saya. Waktu pun berlalu, saya selesai pendidikan saya di SMP dan saya melanjutkan pendidikan saya di SMA, dan saya ingin bersekolah di satu sekolah yaitu SMP Advent Nusra. Dan puji Tuhan, saya dapat bersekolah di sana, walaupun di sana saya harus lebih banyak berjuang lagi karena untuk biayanya cukup mahal untuk bersekolah di sana. Tapi niat dan keinginan saya yang besar, saya tinggal di asrama dan saya harus bekerja di sekolah, dan di beberapa guru juga saya biasa bantu-bantu di sana untuk membantu meringankan akan kedua orang tua saya. Waktu pun berjalan, saya berkuliah, saya bersekolah tamat dari SMA Advent Nusra. Tapi pada waktu saya tamat, di situ masih ada tunggakan saya dan saya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk melanjutkan ke bangku kuliah. Tetapi ijazah saya belum diambil karena masih ada tunggakan. Saya minta bekerja lagi di sekolah, membersihkan kantor, lab TIK, supaya uang sekolah saya bisa selesai dan saya bisa mengambil ijazah saya untuk mendaftar. Kemudian akhirnya satu ketika saya mendaftar di satu perguruan tinggi swasta yaitu PGRI Kupang. Dan puji Tuhan saya bisa mendaftar di sana. Tapi satu saat saya mendapat musibah di mana ayah saya jatuh sakit, stroke. Dan itu sudah menjadi suatu patah semangat buat saya untuk lanjut lagi. Tetapi dari diri saya harus bertekad untuk saya harus mampu untuk melanjutkan pendidikan saya. Akhirnya waktu itu saya tes selesai, saya pulang ke rumah untuk melihat bapak yang sakit. Dan suatu hari ketika di mana saya harus mendengar hasil kelulusan, saya pamit kepada bapak untuk kembali ke SLA, untuk besoknya pergi ke universitas yang saya daftar untuk mendengar hasil. Setibanya saya di SLA, waktu itu saya tinggal dengan seorang guru, yaitu Ibu Christine Serang. Pada malam hari kami beristirahat. Ketika kami beristirahat, handphone saya berdering, dan ketika saya mengambilnya, yang saya dengar langsung itu yaitu suara ada yang menangis, dan saya langsung terpukul, apa yang terjadi ini. Lalu kata mereka, Marcel, Bapak sudah pergi.
Itu sangat sedih bagi saya. Apakah ini suatu jalan untuk saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya? Saya langsung panggil tuan rumah yang ada, kami berdoa. Setelah selesai berdoa, saya diantar oleh teman saya Bagus Seveto dan Bapak Hanis Lawehiku ke kampung di Amarasi. Setelah tiba di sana, jenazah almarhum bapak saya baru dimandikan untuk pakaiannya segera dipakaikan. Di situ saya sangat terpukul sekali. Dan waktu berjalan setelah acara pemakaman selesai, kita dihibur, dikuatkan. Lalu saya ditawarkan untuk melanjutkan, untuk bekerja dulu, yaitu saya ditawarkan oleh Bapak Beni Emor untuk tinggal dengan salah satu seorang pendeta di Jakarta, yaitu Bapak Henok Kuta Barat, yaitu tinggal untuk bekerja setahun baru lanjut kuliah di UNAI. Saya mau. Saya pun pergi ke sana, tapi setibanya di sana saya juga masih teringat akan kedua orang tua saya. Dan selama 2 bulan saya di sana, saya tidak betah karena mungkin masih ingat dengan kedua orang tua saya pun pulang. Setelah itu saya pulang, saya katakan dalam hati saya harus bisa. Saya kembali lagi ke UNAI waktu itu. Kembali lagi ke sana. Setelah di sana saya harus prakuliah 1 tahun lagi, dan saya bekerja di salah satu klinik gigi bersama ada anggota kita, Kathleen Jo. Saya bekerja dengan dia di satu klinik, dan saya diberikan fasilitas di klinik itu, dan saya bekerja. Selama 2-3 bulan saya jatuh sakit, di mana pada waktu itu saya sakit, saya harus dioperasi. Dan kakak saya, orang tua saya mendengar kabar bahwa saya harus dioperasi. Kemudian kakak saya suruh saya pulang, dan akhirnya saya pulang. Dan sampai di sini saya merawat akan apa yang dokter vonis di waktu saya di Bandung. Dan akhirnya saya sembuh. Dan saya berdoa, akhirnya saya mendapatkan sponsor di Kupang. Saya melanjutkan pendidikan saya dan saya selesai pada saat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih.